Allah peduli, Allah mengerti, Allah memperhatikan apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Dan Allah tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong. Shalom saudaraku, saya senang sekali kembali bertemu dengan setiap kita hari ini. Saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita menjalani kehidupan hari ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 4 ayat ke-7 hingga ayat ke-9. Mazmur 4 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-9, firman Tuhan berkata begini. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah saudaraku, saya mau bilang begini. Ketika kita ada dalam keadaan baik, semua yang kita lakukan sedang ada dalam keberhasilan, karir kita sedang ada di atas. Wah, saya mau bilang saudaraku, semua orang akan mengakui kita dan berkata begini, itu teman saya, itu sahabat saya, itu keluarga saya. Tapi sebaliknya saudaraku, saya mau bilang, ketika kita ada dalam masa-masa terjepit, kita sedang ada dalam masa-masa air mata, kita mengalami kehilangan, kita ada dalam kesulitan besar, biasanya agak jarang orang akan berkata, itu keluarga saya teman dekat dengan dia. Justru orang akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Orang akan jauh dari hidup kita. Ini juga yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur bilang begini, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Tapi pemazmur juga berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Artinya apa? Pemazmur mau bilang begini, di tengah orang-orang membiarkan kita, meninggalkan kita, tidak peduli dengan kita, tapi Allah peduli. Allah peduli dengan setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari dengan baik, Allah peduli, Allah mengerti, Allah memperhatikan apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Dan Allah tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong engkau. Nah, ada dua kepedulian Tuhan di sini yang saya pelajari saudaraku. Apa bentuk Allah peduli dalam kehidupan kita? Ada dua hal. Yang pertama di ayat ke-8 saya pelajari begini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudaraku, firman Tuhan berkata, yang Tuhan beri dalam hidup kita sebagai wujud kepedulian Tuhan, yang Tuhan berikan adalah Allah memberikan kita sukacita. Wah, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kita butuh sukacita. Mengapa kita perlu sukacita, saudaraku? Karena saya mau bilang, dalam sukacita ada kekuatan, dalam sukacita ada pengharapan. Sukacita itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan firman Tuhan berkata, sukacita yang diberikan Tuhan itu melebihi orang-orang yang sedang ada dalam masa kelimpahan, saudaraku. Wah, saya membayangkan orang yang sedang ada dalam masa kelimpahan, sukacitanya bukan main, saudaraku. Tapi saya mau bilang juga, firman Tuhan bilang, Allah memberikan kita sukacita melampaui orang-orang yang ada dalam masa-masa kelimpahan tersebut. Dan saya juga mau bilang begini saudaraku, masa-masa kelimpahan bukanlah jaminan kita untuk bersukacita, tapi ketika kita berharap kita ada dalam Tuhan, Allah memberikan kita sukacita melebihi orang-orang tersebut. Lalu yang kedua, saya pelajari bentuk dari kepedulian Allah yang kedua di ayat ke-9, firman Tuhan berkata begini, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ada dua penghambat terbesar dalam kehidupan kita untuk kita bisa maju dan melangkah, saudaraku. Yang pertama, penghambat terbesar kita adalah ketakutan. Kita takut untuk mencoba, kita takut untuk melakukan banyak hal, melakukan hal-hal yang besar. Wah, kalau kita sudah takut, biasanya kita akan diam di tempat, saudaraku, dan tidak ada hal-hal yang kita berani coba, karena kita berpikir, wah, siapa yang akan tolong saya, siapa yang akan memampukan saya. Itu penghambat, saudaraku. Lalu yang kedua, apa penghambat terbesar kita dalam hidup ini? Yang kedua adalah kekhawatiran. Wah, banyak orang khawatir hari-hari ini, apalagi dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Ada banyak orang khawatir, dan saya juga mau bilang, terkadang kita juga tidak terlepas dari kekhawatiran. Tapi apa yang saya mau bilang, Allah di ayat ke-9, Allah memberikan kita kepeduliannya. Bentuk dari kepedulian Allah, Allah memberikan kita sukacita. Allah yang pertama, Allah memberikan kita sukacita. Lalu yang kedua, Allah memberikan kita rasa aman. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kita butuh rasa aman. Rasa aman ini bicara tentang sebuah jaminan. Nah, saudaraku, saya mau bilang, dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada rasa aman. Tidak perlu lagi kita takut, tidak perlu lagi kita khawatir. Kenapa? Karena Allah menjamin seluruh kehidupan kita. Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita, Dia ada dalam seluruh kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati.